Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana melihat laporan setiap penjualan yang sebelumnya sudah Anda lakukan. Aplikasi GridPOS dalam menampilkan hasil laporannya dari tiap-tiap penjualan gitu ya, itu dapat dilihat menggunakan aplikasi penampil laporan yang bernama GRP Report, di mana nantinya Anda dapat melihat rangkuman hasil dari tiap-tiap transaksi penjualan toko Anda dalam bentuk grafik chart yang tentunya itu dapat dengan mudah Anda pahami gitu ya. Baik, sebelum masuk kepada tahapan cara menampilkan laporan hasil transaksi dan bagaimana penggunaan aplikasinya, saya akan memperlihatkan kepada Anda seperti apa tampilan dari aplikasi GRP Report ini, dan sekaligus saya akan menjelaskan secara singkat fungsi-fungsi yang ada di dalam aplikasi GRP Report. Nah, bisa Anda lihat, ini adalah aplikasi bernama GRP Report. Sebenarnya GRP Report ini sangat sederhana gitu ya. Jadi di atas ini Anda bisa melihat tampilan sales per harinya berapa, kemudian penjualan per minggunya itu berapa, dan juga penjualan per bulannya itu berapa gitu ya. Serta di bagian sini itu terdapat total transaksi, di mana itu sama saja sih sebenarnya ya dengan sales per bulan ini, karena total transaksi ini itu menghitung seluruh penjualan dalam satu bulan gitu ya. Lalu di bawah sini terdapat grafik chart high sales, di mana ini adalah grafik untuk item dengan penjualan tertinggi selama periode transaksi yang berlangsung gitu. Dan juga di bawahnya sini itu terdapat low sales, di mana ini adalah grafik untuk item dengan penjualan terendahnya gitu ya. Serta di bawahnya itu ditampilkan pula nama-nama item, juga presentasi pengaruh produk terhadap target penjualan yang Anda tentukan gitu ya. Nah, kemudian di sampingnya itu terdapat chart sales growth, di mana ini berfungsi untuk melihat sejauh mana pertumbuhan penjualan toko Anda terhadap target penjualan yang Anda tentukan gitu sebelumnya. Dan di bawah ini itu terdapat sales detail, di mana ini adalah grafik chart yang menampilkan total transaksi penjualan berdasarkan tanggal. Lalu di bawahnya itu terdapat pilihan select data yang berfungsi untuk melihat grafik penjualan item tertinggi, penjualan item terendah, dan juga menampilkan sales detail, sekaligus menampilkan total rupiah penjualannya, di mana itu bisa Anda atur-atur dengan menekan beberapa tombol di sini berdasarkan rentang tanggal yang Anda pilih gitu ya. Lalu pada bagian data input yang ada di sini, nah, itu digunakan untuk memasukkan nominal target penjualan toko yang Anda tentukan gitu ya, baik itu target penjualan per hari, per minggu, atau juga target penjualan per bulannya itu mau berapa gitu ya. Itu disesuaikan dengan keinginan Anda gitu. Nah, kemudian di bawahnya itu terdapat notifikasi, di mana itu berfungsi untuk menampilkan data pencapaian target yang Anda tentukan sebelumnya. Serta di paling bawahnya itu Anda bisa melihat tulisan warning, di mana ini adalah sebagai penanda jika database yang terdapat di dalam aplikasi GRP Report ini telah mencapai limitnya gitu ya. Dan untuk GRP Report ini dapat menampung pengolahan data itu sebanyak 10.000 item gitu ya. Baik, sebelum melakukan proses penampilan laporan pada aplikasi GRP Report, ada beberapa hal yang mesti Anda perhatikan, terutama pada saat closing toko gitu ya. Dan di sini saya akan coba mencontohkan kembali. Misalnya di sini itu toko saya akan tutup gitu ya, dan saya akan melakukan proses closing toko. Nah, pada saat muncul tampilan backup transaksi penjualan dengan tulisan di sini backup atau GRP Report, ini adalah hal yang tentu saja tidak bisa Anda lewatkan gitu ya. Jadi proses ini wajib dilakukan, di mana proses ini itu nantinya akan membackup seluruh transaksi yang terjadi pada saat ini gitu ya. Oke, saya akan menyimpannya dulu dengan mengklik tombol proses di sini. Oke. Nah, kemudian pada saat penyimpanan itu diusahakan Anda membuat
folder dan subfolder itu dengan rapih gitu ya. Di sini saya sudah punya contoh. Misalnya saya akan menyimpannya di kemudian di aplikasi toko, di main aplikasi, dan di sales backup gitu ya. Nah, di dalam sales backup ini terdapat juga subfolder lainnya, yaitu berupa sales bulan Januari, Februari, Maret, April sampai Mei gitu ya. Nah, misalnya saya di sini itu akan menyimpan hasil transaksi ini itu di folder bulan Mei gitu ya. Nah, di dalam folder bulan Mei ini itu terdapat hasil backup laporan yang sebelumnya sudah saya lakukan gitu ya. Misalnya di sini ada backup tanggal 1 bulan 5 2021, kemudian tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, dan sekarang misalnya tanggal 6 gitu ya. 06/05/2021. Nah, jadi diusahakan pada saat penyimpanan backup hasil laporan transaksi ini itu harus di dalam folder yang sama gitu ya. Yaitu misalnya di sini saya menyimpannya di bulan Mei. Jadi di dalam bulan Mei ini itu terdapat beberapa file hasil backup dari tanggal 1 dan seterusnya gitu ya. Misalnya saya akan simpan di sini, save. Nah, setelah hasil proses closingnya itu sudah selesai, misalnya seperti ini gitu ya, menampilkan seluruh data transaksi penjualan yang terjadi, Anda bisa melakukan print dan lain sebagainya gitu ya. Di sini saya akan close. Nah, kemudian setelah Anda melakukan proses closing, tentu Anda harus keluar dari aplikasi ini ya. Yang kemudian selanjutnya itu kita akan melihat hasil laporannya di aplikasi JRP Report. Klik close di sini. Oke, gitu ya. Oke, jadi setelah sebelumnya itu sudah melakukan proses closing dan juga proses backup transaksi penjualannya gitu ya. Sekarang saya akan masuk ke aplikasi JRP Report untuk melihat tampilan laporan dari file transaksi yang sebelumnya itu sudah di backup gitu ya. Nah, ini adalah tampilan aplikasi dari JRP Reportnya. Bisa dilihat di sini masih kosong semua datanya ya. Di sini juga transaksi saat ini masih terlihat kosong. Nah, hal pertama yang mesti Anda lakukan pada saat pertama kali masuk ke aplikasi JRP Report ini, Anda itu harus menginputkan atau memasukkan data transaksi penjualan yang sebelumnya itu sudah dilakukan proses backup ke dalam database aplikasi JRP Report ini gitu ya. Nah, caranya tinggal klik menu import di sini. Klik. Nah, kemudian tinggal dicari gitu ya, di mana file hasil simpan dari backup transaksi penjualan tadi gitu ya. Tadi itu saya disimpannya di aplikasi toko, di main aplikasi sales backup bulan Mei. Nah, jadi di sini itu Anda hanya perlu memilih foldernya saja gitu ya. Jadi secara otomatis seluruh file yang berada di dalam folder bulan Mei ini nantinya akan terseleksi dan masuk ke aplikasi JRP Report ini gitu ya. Tadi itu kan di dalam folder ini itu terdapat file transaksi penjualan dari tanggal 1 sampai tanggal 6 gitu ya. Jadi cukup memilih foldernya saja. Jadi nantinya transaksi dari tanggal 1 sampai tanggal 6 itu akan masuk ke aplikasi JRP Report. Kemudian tinggal klik OK. Tunggu prosesnya sampai selesai ya. Nah, setelah muncul notifikasi seperti ini, itu sudah berhasil masuk datanya. Nah, bisa dilihat di sini transaksi saat ini itu sudah ada ya, ada datanya sebanyak 388 transaksi gitu. Tetapi grafik chartnya di sini belum muncul ya. Nah, untuk memunculkannya itu tinggal klik menu update di sini ya. Klik. Tunggu prosesnya sampai selesai. Oke. Nah, setelah ini klik OK. Nah, maka akan muncul ya grafik chartnya. Jadi penjualan dari tanggal 1 sampai tanggal 6 itu ditampilkan juga di sini penjualan tertingginya, penjualan terendah, kemudian di sini juga ditampilkan penjualan per tanggalnya gitu ya. Jadi di sini ada penjualan 1 Mei itu totalnya 5.200.000, 2 Mei 6 juta dan seterusnya gitu. Di sini juga ditampilkan sales total dari tanggal 1 sampai tanggal 6, 25 juta. Nah, kemudian di sini Anda juga bisa memasukkan target penjualannya gitu ya.
Ini disesuaikan oleh Anda sendiri. Itu misalnya Anda menginginkan target penjualan untuk per harinya itu berapa, per minggunya berapa, dan per bulannya itu berapa gitu. Nah, misalnya saya akan memasukkan target penjualannya itu 5 juta. 3, 4, 5, 6. Oke, 5 juta. Kemudian target per minggunya misalnya 50 juta. Kemudian target per bulannya misalnya 160 juta. Nah, setelah Anda mengisi ini, klik validate. Nanti data ini itu akan muncul di sini ya, sales growth-nya itu, pertumbuhannya itu berapa persen gitu di sini. Klik validate. Oke. Nah, di sini munculnya. Nah, untuk melihat target penjualan itu harus berdasarkan tanggal terakhir ya untuk target penjualan harian. Misalnya saya itu akan melihat target penjualan per tanggal 6 bulan 5. Tinggal rubah saja di sini tanggalnya. Tanggal 6 bulan 5. Klik validate. Oke. Jadi di tanggal 6 bulan 5 itu total penjualannya ada 3 juta, sedangkan saya mematok target penjualannya itu sebesar 5 juta. Bisa dilihat di sini pertumbuhannya, jadi perharinya itu mencapai 61%, dan Anda juga bisa melihat notifikasi di sini untuk target hariannya ada status belum tercapai, capaiannya minus 39% gitu ya. Nah, kemudian di sini juga ada grafik ini ya, apa penjualan per minggunya gitu ya. Per minggu itu berarti kan 7 hari, di sini itu kan baru 6 hari nih. Berarti masih ada kemungkinan untuk bertumbuh gitu ya, untuk tumbuh atau bukan bertumbuh ya, untuk tumbuh. Nah, kemudian Anda juga bisa melihat penjualan tertinggi, penjualan terendah, kemudian sales per tanggalnya berapa melalui tombol-tombol di sini gitu ya. Anda tinggal atur saja, misalnya di sini tanggal 6 klik. Nah, maka akan memunculkan total penjualan tertinggi di tanggal 6 itu apa, penjualan terendahnya apa, dan juga total transaksinya itu berapa gitu ya. Kalau misalnya pengen tahu transaksi penjualan dari tanggal 1 sampai tanggal 3 misalnya, tinggal di drag seperti ini. Nah, maka akan memunculkan penjualan tertinggi di tanggal 1 sampai 3, begitupun penjualan terendahnya gitu ya. Nah, tadi itu kan saya akan buka dulu ini ya, foldernya. Di aplikasi toko, aplikasi. Nah, ini itu kan data yang dari tanggal 1 sampai tanggal 6 gitu ya, data transaksi tanggal 1 sampai tanggal 6. Misalnya itu saya akan memasukkan data lagi penjualan tanggal 7 sampai tanggal 10 misalnya ya. Saya punya datanya, file backup. Nah, ini dari tanggal 7 sampai tanggal 10 misalnya. Saya akan pindahkan ke sini. Nah, misalnya ada data lagi gitu ya, ada penjualan tanggal 7, 8, 9, 10 gitu. Untuk memasukkannya itu caranya sama saja ya, seperti tadi, klik import, kemudian klik foldernya saja, bulan Mei, klik OK. Tunggu. Ini saya ngejelasinnya sambil ngerokok dulu ya. Nah, oke, setelah muncul notifikasi lagi seperti ini, klik OK. Nah, ini kan datanya belum masuk nih ke sini yang dari tanggal 7 sampai tanggal 10. Klik update di sini. Oke. Kita lihat. Nah, di sini sudah ada ya. Klik ini untuk mendefaultkan. Nah, maka di sini muncul ya. Di sini bisa dilihat penjualan tertingginya dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10, penjualan terendahnya, berikut juga total transaksi uangnya gitu ya dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Nah, misalnya saya ingin melihat target penjualan untuk tanggal 10, tinggal rubah saja di sini, tanggal 10 Mei. Nah, klik validate. Nah ya, jadi di tanggal 10 Mei saya memasukkan target penjualan per harinya itu 5 juta, ternyata hanya menghasilkan 2.900.000 misalnya. Di sini langsung dimunculkanlah apa chart pertumbuhannya gitu ya dari target. Jadi baru 60% dari target yang dimasukkan gitu ya. Nah, di sini minusnya 40, minus 51% dan lain gitu.
dan lain sebagainya gitu ya. Nah, Anda juga bisa melihat penjualan untuk per 7 hari itu gimana, misalnya tinggal di drag aja seperti ini. Oke, di sini sudah ditampilkan penjualan tertinggi dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan juga penjualan terendahnya. Nah, seperti itu ya. Misalnya saya akan memasukkan seluruh data penjualan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Mei gitu ya. Tadi kan sampai tanggal 10 nih. Sekarang saya akan masukkan datanya dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 31. Sales backup bulan Mei. Oke, pastekan dulu di sini. Oke, caranya sama saja. Klik menu import, klik foldernya saja, klik OK. Tunggu prosesnya. Ditunggu saja ya, ini prosesnya. Jadi semakin banyak transaksi kemungkinan semakin agak-agak sedikit lama gitu ya masukkan. Nah, ini sudah muncul notifikasinya, klik OK. Datanya belum masuk, klik update, tunggu lagi prosesnya. Oke, update data berhasil. Oke. Nah, bisa dilihat ya, di sini datanya sudah masuk dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31. Nah, di sini akan muncullah hasil finalnya gitu ya. Oke, untuk melihat pertumbuhan sales growth-nya ini dirubah saja sampai ke tanggal 31 gitu ya. Klik validate. Nah, maka akan muncul gitu ya. Jadi di tanggal 31 itu saya memasukkan target hariannya itu 5 juta, target per minggunya itu 50 juta, target per bulannya itu 160 juta gitu ya. Jadi di sini ada pencapaiannya 91%, belum tercapai minus 9, belum tercapai minus 40 untuk target mingguan, target hariannya belum tercapai, capaiannya minus 18%. Kemudian apalagi ya? Apalagi nih yang belum nih, mungkin itu aja ya, nggak ada lagi soalnya nih. Nah, oh iya, jadi untuk target per minggu itu ya bisa Anda ketahui ya, jadi per 7 hari gitu. Misalnya sekarang itu tanggal 31, untuk melihat sales per minggu itu diambil dari 7 hari terakhir gitu, 1 2 3 4 5 6 sampai tanggal 25 ya. Nah, di sini, nah ini adalah sales per 7 hari itu 30 juta ya, sama saja di sini nih. Sales by week 30 juta, di sini juga dikalkulasikan total salesnya itu 30 juta. Di sini targetnya itu kan 50 juta. Ternyata penjualan hanya sampai di 30 juta. Kita lihat belum tercapai minus 40%. Nah, untuk mengembalikan ini kan ini udah diblok nih. Tinggal di close aja di sini. Nah, seperti itu ya. Kemudian Anda juga bisa melakukan proses print tiap-tiap penjualan berdasarkan tanggal gitu ya. Ini di menu analitik di sini, klik saja. Nah, di sini Anda tinggal dipilih-pilih saja mau berdasarkan tanggal berapa gitu ya. Misalnya dari tanggal 1 sampai tanggal 7 misalnya. Nah, ini ya. Jadi ini adalah data, seluruh data ya, seluruh data yang dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Oke. Di sini juga sudah terlihat ya total harganya itu berapa, total penjualannya, dan juga ini total sales. Total sales ini itu berdasarkan quantity ini ya. Sedangkan total harga ini itu didapat dari sini. Dan untuk melakukan proses printnya, Anda bisa melakukan klik file, print, dan ya seperti print biasa ya, langsung aja print di sini gitu ya. Kemudian Anda juga di sini bisa memasukkan teks, misalnya penjualan tanggal 1 sampai 7 Mei 2021. Nah, misalnya seperti ini gitu ya. Terus langsung di print misalnya. Sorry. Sebagai penanda aja ya teks itu.
Nah, jadi nanti akan seperti ini gitu ya. Anda jadi tinggal print aja gitu datanya. Oke, kemudian untuk kembali lagi ke menu utama, ini mungkin dinormalkan lagi ya. Klik menu home di sini untuk kembali ke main utamanya. Silakan Anda tinggal pilih-pilih saja di sini nih buttonnya untuk melihat total sales penjualannya gitu ya. Ya, mungkin cukup sekian aja ya penjelasan tentang aplikasi JRP Report ini. Jadi saya berharap Anda bisa memahaminya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan kirimkan pertanyaan Anda ke email saya yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.